berbagai isu politik yang tengah panas kembali memunculkan nama Uya Kuya ke ruang publik. Kali ini ia harus memberikan klarifikasi lantaran sejumlah video lama miliknya beredar ulang dan dinarasikan seolah-olah baru dibuat. Video tersebut diseret ke dalam isu gaji dan tunjangan anggota DPR, sehingga memancing emosi netizen yang berbakti. Uya Kuya menegaskan bahwa video joget maupun kontennya yang beredar itu sejatinya adalah rekaman lama. Bahkan ada yang berasal dari tahun 2021 hingga 2022. Namun kemudian dipotong, dijahit, dan disebarkan ulang dengan narasi menyesatkan. Ia menambahkan bahwa perbedaan fisik, gaya rambut, hingga berat badan dalam video itu menjadi bukti jelas bahwa konten tersebut bukanlah respon terhadap isu DPR saat ini. Uya Kuya merasa dirinya sedang diposisikan seolah-olah mengejek kritik publik terhadap DPR, padahal tidak demikian. Menurutnya, hoaks semacam ini berpotensi memperkeruh suasana di tengah kondisi politik yang sedang sensitif. Terlebih, isu DPR kerap memantik kontroversi. Karena itu, ia mengajak publik untuk lebih jernih dalam menilai konten di media sosial. Klarifikasi ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Uya Kuya agar masyarakat tidak lagi terkecoh oleh narasi yang memelintir fakta demi kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya ingin membuat video klarifikasi tentang video klarifikasi yang sebetulnya bukan video klarifikasi. Nah, ini jadi beredar nih di TikTok, di sosial media mana-mana ya. Yang ini adalah orang bilang video klarifikasi yang dimana seolah-olah gue membuat video ini untuk menanggapi apa yang baru terjadi. Padahal ini video ini adalah video di awal tahun 2025 bulan Januari. Dimana nih konteksnya beda. Ini konteksnya pada saat itu mereka bertanya tentang soal konten ya antara artis dengan DPR. Nah, ini video bukan video yang baru Ya ini kita artis, kita DPR tapi kita artis. Ini videonya lama. Lihat rambutnya aja beda dan bisa dicek di mana-mana kok. Nah, ada lagi narasi yang menyisakan juga seolah-olah gue mencibir atau membalas netizen dengan video ini. Nah, ini padahal video ini bisa dicek di TikTok gue. Ini video tahun 2021. Berat badan gue aja jauh beda, rambut gue beda, kacamata gue beda. Cek ada kok, ini 2021 di TikTok gue. Beredar lagi video seolah-olah gue menantang. Ini ada lagi nih, video ini tahun 2022. Bisa dicek di TikTok gue. Beredar lagi video lagi dinarasikan seolah-olah nih video baru yang gue buat untuk memperkeruh suasana. Padahal kadang enggak. Ini video tahun 2023. Bisa dicek di TikTok gue. Jadi marilah kita berpikir jernih lagi bahwa gue tidak berkomentar apa-apa, tidak melakukan video klarifikasi. Itu tadi adalah video-video lama yang dijahit seolah-olah ini baru saja terjadi. Tadi apa? Itu resiko gue dan gue cuma ingin mengklarifikasi video klarifikasi yang bukan klarifikasi tadi. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Uya Kuya masa bodoh soal hujatan dan netizen gara-gara joget di sidang MPR. Kata beliau, kita DPR, tapi kita juga artis. Lah, yang bilang Bapak Superman siapa? Lagian bilang Bapak artis juga kita udah tahu Bapak artis. Gimana kalau misal gaji DPR itu UMR? Gimana? Kenapa gue bilang gimana kalau misal gaji DPR UMR? Jadi yang berebut untuk menempati kursi DPR adalah orang-orang yang dengan hati besar emang pengen mewakili rakyat gitu, mengaspirasikan suara-suara rakyat gitu loh. Jadi jangan dijadiin itu tempat untuk cari duit gitu. Orang tuh berlomba-lomba biar dipilih jadi DPR sampai ngeluarin uang buat kampanye ratus-ratus juta bahkan miliaran. Itu karena dia tahu benefit di situ itu gede walaupun otak yang nyalon ini kecil. Gimana kalau DPR itu gajinya UMR aja tanpa ada tunjangan-tunjangin? Tunjang nasi padang aja. Jangan, ternyata juga nggak sesuai. Kemarin ingat nggak kasusnya SS, kasus produk yang overclaim, produk-produk yang bahaya. Katanya kamu bakal menuntaskan
tuntaskan permasalahan ini. Ternyata ikut nimbrung aja, nggak selesai ini ya kasusnya, ya makin rumit. Kalau kamu sekedar memang artis mau terjun ke DPR itu nggak masalah, bener nggak masalah. Masyarakat itu bakal mendukung bila memang ada pendukungan ya Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat ditindas, kamu wajib tindak lanjutin. Kenapa nih ditindas? Ya harus diselesaikan ya. Ternyata tidak. Ini apa sih maksudnya tunjangan PPh pasal 21 itu maksudnya pajak mereka tuh dibayarin sama negara. Di saat karyawan pajak PPh-nya itu dipotong dari penghasilan gaji setiap bulan, ini mereka dapat tunjangan pajak sama tunjangan rumah 50 juta. Make sense gak nih mereka dapat tunjangan rumah 50 juta? Karena mereka nggak dapat rumah fisik, jadi makanya mereka dikasih tunjangan rumah. Orang-orang yang nyalek itu udah pasti orang-orang yang berkecukupan uang gitu. Karena kalau mereka nggak cukup secara finansial, nggak mungkin mereka berani buat nyalek. Dari mana modalnya? Ya udah otomatis mereka punya rumah gitu. Ngapain dikasih lagi tunjangan rumah? Terus bantuan listrik dan telepon. Setiap bulan gue beli kuota ya. Ini mereka dikasih kebanyakan duit negara nih, kebanyakan. Jadi lagi rame banget tentang tunjangan dan gaji orang DPR. Nih bahkan mereka tuh punya tunjangan rumah 50 juta. Ini tuh kayak hampir kita bener-bener ngebayarin segala hidup dia, sampai listrik, telepon, asisten, tunjangan kehormatan tuh apa lagi. Yang membuat gua membuka archive dulu waktu mereka pelantikan. Teman-teman lihat deh tas-tas mereka, ada Lady Dior, ada Kremes, belum lagi pakai baju desainer yang sampai ratusan juta. Dan menurut teman-teman aja, nih tasnya 40, 100 juta, 95. Bahkan nih si Nisha Ahmad pakai tas 450 juta. My God. Sekarang pakai logika aja, apakah orang-orang kayak gitu tuh patut digaji dan dikasih tunjangan sebesar itu? Kayak udahlah mereka juga nggak mewakilkan aspirasi rakyat. Terus mereka juga kok bisa ngegolin naikin gaji tuh gila sih menurut gue. Terus gue tuh paling benci narasi kalau misalnya guru, dosen, nakes itu pengabdian dan mereka harus hidup susah. Sedangkan nih orang-orang kayak gini, kenapa nggak lo aja yang ngabdi sama negeri? Kenapa harus lo tuh sampai lu nafas gerak aja harus kita bayarin semuanya pakai pajak gue? Akhirnya itu saya tuh nggak tahu kenapa muak banget sama kelakuan para pejabat dan anggota Dewan Negeri Konoha gitu ya. Aduh nih saya kasih paham sedikit ya, please untuk para pejabat dan anggota Dewan Negeri Konoha. Kalau lu nggak ngerti yang namanya public speaking, lu nggak ngerti yang namanya wacana humanis, pemilihan empatik narasi, please lu diem. Sumpah lu diem daripada lu tuh ngomong ya kan di depan kamera wartawan ngerasa yakin padahal otak lo kosong. Lu itu sama aja kayak ngelemparin ke anggota dewan atau pejabat yang bener-bener kerja gitu. Kasian mereka yang bener-bener kerja jadi kena atau minimal bau lah karena kelakuan lawakan yang lu pertontonkan di depan wartawan yang digoreng-goreng sama tim oposisi. Seakan-akan pejabat kita tuh kagak ada kerjanya, padahal ini menurut gue pribadi ya, di pemerintahan Hokage ke-8 sekarang ini tuh udah cukup bagus banget daripada pemerintahan Hokage ke-7. Cuman berita-berita lawakan pemerintahan Hokage ke-8 ini bener-bener santer banget. Karena apa? Karena ada tim oposisi yang ngegoreng-goreng setiap kegoblokan menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Konoha. Jadi serius dah, untuk pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang otaknya kosong, mendingan serius dah, lu nggak usah ngomong. Kok bisa sih orang kosong begini mewakili kita gitu, mewakili suara kita? Gila, gue gedek banget asli.